Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, juga yang ada di rumah yang mengikuti melalui live streaming secara online. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini saya akan mengajarkan satu hal yang sangat esensi yang banyak orang Kristen yang tidak mengerti. Kemarin pelayanan hari Minggu, pelayanan saya di Tuban, saya membagikan tentang kedewasaan penuh. Bagaimana orang itu harus mengerti apa yang mereka lakukan, kerjakan. Mereka harus mengerti mengapa kita ke gereja. Dan jujur Bapak Ibu Saudara, saya promosikan Bapak Ibu Saudara. Karena memang banyak orang ingin melihat bagaimana jemaat yang Pak Febi gembalakan ini kok orang-orang yang militan, orang-orang yang sungguh-sungguh. Saya katakan kepada mereka bahwa di tempat kami Pak, melarat aja kami jalani. Jadi kami tidak pusing tentang kesuksesan lah, kemakmuran lah, kami tidak pusing. Dan khotbah saya pagi sore keras Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada seorang ibu yang beberapa waktu lalu mau berangkat doa malam terserempet oleh mobil di sebuah gang. Dan ibu ini jatuh bersama suaminya dan dibawa rumah sakit sampai akhirnya daerah pinggang sini ke bawah itu sakit, narik. Sudah diobati sama dokter ya, tapi masih sakit. Didoakan juga oleh ibu gembala, oleh para pelayan. Ibu ini sangat berterima kasih. Dan minggu pagi itu hadir dan dia bersaksi langsung. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan, saya mendengar. Dan di situ dia mengalami kelegaan. Dan dia katakan, saya kok tidak sakit sini saya. Dan dia mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita ini mesti sadar, ya. Jangan kita melakukan sesuatu itu didasari perintah tanpa pengertian. Orang yang melakukan sesuatu didasari perintah itu agamawi. Dan Tuhan Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah. Ada ayatnya itu Krishna di surat Matius 15. Betul. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus seorang pribadi yang benar-benar merobohkan agamawi. Bukan agama loh saudara, agamawi. Dan Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama. Tuhan Yesus datang membawa relationship with God, membawa hubungan. Pulihnya hubungan kita dengan Bapa. Nah kita tidak bisa terus-terusan terbuai oleh sesuatu yang sesungguhnya kita tidak mengerti. Kata Tuhan Yesus di ayat 8 ini, memang kita memuliakan Tuhan, tiap minggu memuji, menyembah Tuhan. Wah Tuhan, aku cinta Tuhan, begitu ya. Tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ditanya, kenapa kamu ke gereja? Ya karena perintah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang pacaran karena perintah. Merana saudara, 1 jam itu sepertinya udah mau lari dia. Nah, karena dipaksa mama, karena papa mamanya menjodohkan dia dengan seorang yang papa mamanya suka. Kira-kira kalau saudara seorang yang diperlakukan begitu, nyaman enggak? Enak enggak?
Enggak tahan saudara. Ya. Mau cepat selesai. Tapi kalau hubungan tanpa paksaan, tapi karena pengertian, ngomong 5 jam itu loh sepertinya baru 10 menit. Sampai bapaknya ngomong, dikentongi sudah malam. Pamit om pulang dulu ya, dipager masih 1 jam lagi ngomong. Itu orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau pamit itu belum pulang. Itu pindah ruangan. Kenapa saudara? Karena punya hubungan. Coba kalau yang datang rumah kita debt collector gitu. Kira-kira cepat pulang toh? Anda enggak kerasa. Mari kita sadar. Jadi saya diteguhkan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Pengenalan kita itu harus dibangun. Bukan didasarkan perintah. Sebagaimana tadi sore saya katakan bahwa hadirat Tuhan, kehadiran Allah itu selalu disertai dengan ketetapannya, perjanjian dan perintahannya selalu. Selalu saudara. Maka itu Tuhan Yesus berkata di Yohanes 14 mungkin ya di sana ayat 15, jika kamu cinta aku, itu bahasanya. Jika kamu cinta aku, if you love me. Itu bahasa Inggrisnya, if you love me. Kamu akan menuruti segala perintahku. If you love me loh. Jadi jangan lakukan perintah tanpa cinta. Tidak bisa. Itu agamawi. Kalau agamawi saudara, kita capek. Semua yang kita lakukan didasari bukan karena cinta, love. Maka itu nanti saya jelaskan bahwa iman, harap, kasih. Mana yang terlebih besar? Kasih. Kenapa terlebih besar? Karena dasarnya ini. Jadi kalau saudara belum mengerti, ngertilah. Saya dulu sebelum didatangi Tuhan Yesus, saya tidak mengerti. Saya melayani sebagai putra altar, saya tidak mengerti. Walaupun itu sebetulnya panggilan Tuhan, karena mengapa saya sendiri kok mau melayani, mau mengikuti kegiatan, tapi hanya kewajiban. Pada pertumbuhan saya sebagai seorang pemuda, akhirnya saya hanya memutuskan, ya kalau sempat ke gereja. Di gereja pun cari yang paling belakang, ya supaya cepat pulang. Dan waktu di belakang ngobrol sama teman. Karena kewajiban. Dan saudara mengerti, semakin kita kerja, semakin kita jauh dari perintah Tuhan. Semakin memiliki persoalan, saya bukan mencari jawaban di dalam Alkitab, tetapi saya mencari orang pintar. Karena kita belum melek, katakan melek. Orang yang belum melek, dia tidak bisa dipaksa. Saya sadar kok saudara. Saya sadar, waktu belum melek, saya tidak pernah membaca Alkitab. Nah jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara tidak pernah membaca Alkitab, mungkin saudara masih belum melek. Loh tapi saya sudah melek loh Pak. Melek rohani. Maka kita berdoa supaya saudara melek. Saya dulu tidak bisa ke gereja. Apalagi pagi sore, doa malam, persekutuan doa, pelayanan apalagi. Tidak terpikirkan. Karena saya masih buta. Buta roh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, walaupun terkadang yang kita lakukan ketaatan karena perintah,
itu pun masih bisa menolong. Satu hari nanti Tuhan akan membuka. Sama seperti kita, yang saya ajarkan saudara, kalau perjanjian imam ada di dalam hidup kita, keturunan kita pasti dapat. Tapi kan gak ngerti mereka, pegang perjanjian itu. Dari seorang yang sudah melek. Bahkan suami istri ya saudara, istrinya melek, suaminya masih tidur, dikuduskan loh sama istrinya. Hebat enggak Tuhan itu, tepuk tangan, luar biasa. Itu berhubungan dengan kesatuan. Yang berhubungan dengan keturunan itu darah daging, suami istri itu kan satu tubuh gitu loh, satu daging, one flesh. Gitu. Di luar itu saudara ya enggak tahu saya. Tapi yang saya tahu di sana saudara, Tuhan bekerja. Tapi kita tetap berdoa satu hari kiranya mereka melek. Saya percaya saudara, pasti melek. Wong kita di dunia aja loh. Ya. Ada anak-anak yang belum melek tentang tanggung jawab kerja, ada toh. Masih lontang-lantung, sudah umur loh padahal. Masih main aja. Loh, karena belum buka, belum mecah saudara. Pikirannya belum mecah. Nah itu semua dari didikan orang tua. Kalau orang tua yang mendidik dan orang tua yang membawa mereka dewasa, mereka melihat orang tuanya, mecah anak ini. Gitu. Karena dewasa itu bukan ditentukan umur, tetapi bagaimana mereka sudah mecah tentang tanggung jawab, pecah saudara. Bersyukur kalau sudah punya anak yang sudah buka matanya tentang tanggung jawab. Nah ini ngomong duniawi aja masih perlu buka gitu loh saudara. Tapi dibutuhkan peran orang tua. Ya. Di jalan-jalan kenapa ada orang-orang yang minta-minta? Ya karena belum melek. Ini duniawi loh saudara. Maka itu saya percaya melalui pengajaran, ya, melalui pemuritan akan membuka mata orang. Sedangkan orang dunia saja mereka diajar sampai mereka akhirnya ngerti. Yang lebih parah di brainwash saudara. Dicuci otak. Ya, cuci otak yang negatif membuat mereka melakukan sesuatu yang negatif dan mereka anggap itu kebenaran. Loh itu bisa kok gitu. Berarti melalui pengajaran yang benar kita bisa mengarahkan seseorang kepada hal-hal yang benar. Dan saya percaya lambat laun menjadi habit mereka berubah. Ini secara duniawi saudara. Semua ada pada pengajaran. Nah ini yang Bapak Ibu Saudara harus mengerti pola ini. Ada ayatnya tadi. Oh ya sudah ya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi dasarnya pada kasih. Nah ini yang nanti saya ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana Tuhan mau hari-hari ini supaya saudara menyadari benar. Dan Tuhan Yesus berkata kembali ke Matius 15 tadi, ya, ayat 9-nya dikatakan, ayat 9-nya, percuma. Jadi hati jauh dengan Tuhan itu percuma saudara. Percuma mereka beribadah. Nah ganti aja kata beribadah dengan yang lain. Percuma mereka melayani. Percuma mereka mengikuti pengajaran. Percuma, semua percuma di hadapan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus melihat apa? Hati. Melekat enggak? Nah kalau orang berkata aku cinta Tuhan Yesus, dia tidak ke gereja, berarti orang ini apa? Jauh dari Tuhan. Maka itu Tuhan berkata terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri karena hatinya jauh dari Tuhan. Jadi orang-orang yang malas ke gereja, orang-orang yang tidak mau terbeban sama sekali dengan gereja,
mereka itu adalah orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Makanya banyak orang, saudara dengar, akhir zaman, saudara, orang sudah tidak menghormati agama. Karena itu tertulis di surat Timotius, keadaan akhir zaman. Orang-orang sudah tidak menghormati agama, artinya sudah tidak menghormati ibadah di gereja dan mereka cenderung membangun ibadah sendiri. Ya, waktu di Tuban saya katakan, Bapak Ibu Saudara, kenapa Anda ke gereja? Cari siapa? Cari Tuhan Pak, cari Tuhan di rumah saja, saya bilang. Sama aja kok. Saudara, kalau saya bicara gitu mereka pada melotot kayak ini berita kok menggoncangkan ya. Saya tanya, belum tersinggung ya? Belum Pak, terus saya, sampai kamu tersinggung. Tertawa saudara, kesembuhan terjadi malahan. Amin. Keras loh saya saudara, keras. Sampai saya bilang gini, maaf ya Bapak Ibu Saudara bukan saudara yang saya marahi. Tapi yang saya marahi orang-orang yang bebal itu loh. Bayangkan Bapak Ibu Saudara dengar ya. Dia seorang pelayan di gereja itu. Tapi tidak mau ibadah minggu. Masuk akal enggak? Tapi terjadi. Saya langsung bilang, kalau ada di tempat ini, gitu saudara. Orang yang melayani, diberi kepercayaan, tapi ibadah pengajaran tidak datang, tak pecat sama saya, kayak gitu. Gembalanya ada. Loh, Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi saudara. Loh ditanya malah nantang ya saudara. Kenapa enggak ibadah? Ya memang enggak ibadah, kenapa? Jadi, loh, lah tapi kamu melayani, kamu ajar apa itu murid-muridmu? Dia dipercaya satu departemen, kepala lagi. Saya pikir minta maaf ya. Ya mungkin gembalanya pewanas juga kupingnya. Enggak berani saudara. Makanya jemaat itu senang sekali kalau saya itu keras dan tegas. Karena mereka merindukan ketegasan. Bisa mengerti saudara, terjadi chaos. Terjadi sudah mulai namanya konflik intern. Kalau pemimpin tidak adil saudara, konflik intern terjadi. Karena pemimpin mengambil rasa secure, aman. Kalau pemimpin ngambil rasa aman, terjadilah yang dibawa, goncang. Maka saya promosikan saudara, di tempat saya Pak, gak ada Pak. Ya kami ini sudah bergerak dengan roh. Itu aja masih saya marahi terus. Bayangin. Tapi mereka senang loh saudara. Senang. Jadi lucu enggak? Ini kan enggak realita gitu loh. Bagaimana mungkin katanya, Pak saya cinta Tuhan Pak. Tapi kamu enggak peduli atas gerejanya. Kamu enggak menghormati agama. Kamu enggak menghormati hadiratku. Hadirat Tuhan itu dibangun secara pribadi. Kenapa? Karena kita bait Allah. Kita ini bait Allah saudara. Kalau disebut bait Allah, imamnya siapa? Ya kita dong. Wong kita, tubuh kita bait Allah, jelas di 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Bisa ngerti ini, imamnya siapa? Coba pengajaran ini banyak gak ngerti. Masa bait Allah imamnya pendeta? Kan gak mungkin, mau kita bait Allah kok imamnya pendeta. Imamnya saya sendiri. Jadi saudara punya tanggung jawab secara pribadi untuk membangun hidup pribadimu, hubungan dengan Tuhan melalui doa, firman, pujian, penyembahan. Itu secara pribadi. Tetapi saudara punya satu lagi tanggung jawab, hadirat Allah. Tuhan hadir di gerejanya. Kita bersama-sama memikul tabut Tuhan. 2-3 orang bersekutu atas namaku, aku hadir. Aku akan memanggil dari setiap suku, setiap bangsa, setiap bahasa.
eklesia untuk datang. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaan mengendal untuk datang, dipanggil. Itu gereja. Jadi dua tanggung jawab ini harus kita lakukan. Tetapi setan mulai masuk dengan munculnya teknologi-teknologi yang baru, ya, termasuk streaming juga. Ya, kalau saudara tidak tepat, maka saudara akan terjebak, bukan menjalin relationship bersama-sama, ya, hubungan dengan Tuhan dan dengan tubuhnya, maka kita akan meninggalkan gereja. Dan itu terjadilah fenomena yang bergerak terus. Dan ini sudah fatal. Nanti saya tunjukkan pewahyuannya, supaya Bapak Ibu mengerti bahwa kita perlu memahami tentang apa itu gereja sesungguhnya. Jadi ketika saya katakan kalau kamu cari Tuhan, gak usah di gereja. Ibaratnya saudara, di rumah bisa. Kecuali orang-orang yang baru. Seperti saya dulu gak ngerti. Itu gereja aja gak tahu kok. Pokok saya datang itu panggilan Tuhan. Dengan caranya, pum, dijamah. Setelah dijamah saya terhisap masuk dalam persekutuan itu. Bukan keluar lari. Nah kalau saudara keluar, itu agamawi. Dan Tuhan Yesus berkata, satu hari nanti orang tidak menyembah Allah di gunung itu. Nah itu agamawi. Karena orang cari Tuhan di gunung. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Gedung itu jadi senternya. Bukan persekutuan dan tanggung jawab. Meskipun saya tidak nulis di papan, Anda catat loh ya. Kalau Anda tidak nyatat sendiri, ya sudah rekam sendiri, pokoknya saudara ngerti gitu ya. Jadi saya katakan bahwa kalau kamu cari Tuhan, ya sudah di rumah saja. Apa bedanya? Karena Tuhan Yesus berkata, satu hari kamu tidak menyembah aku. Ya, menyembah Allah di kota ini, bahkan Yerusalem. Yerusalem, di sana ada bait Allah. Kamu tidak akan menyembah. Tuhan Yesus datang membongkar saudara. Gereja bukan gedung, tapi gereja persekutuan. Makanya zaman dulu orang ditanya, Bapak mau kemana? Persekutuan, itu benar. Hari ini, Bapak mau kemana? Gereja. Ngapain di gereja? Saya mau tanya. Ngapain di gereja? Duduk, buka HP, lihat Facebook, main game. Seperti yang lagi disorot seorang anggota dewan. No, main judi slot. Lihat saudara, apa perlu saya pasang CCTV untuk kontrol saudara? Karena mereka tidak ngerti ngapain ke gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara, roh agamawi ini sedang menguasai supaya nanti iblis antikris akan cepat pegang orang seperti ini, gampang. Makanya yang dicari hanya mujizat, berkat, itu gedung, tidak peduli. Gembalanya siapa tidak peduli. Gitu saudara. Dan Tuhan Yesus berkata, "Duh Kris, biasanya mbok carikan ayatnya Kris, muncul. Jok ngelamun pacarmu ha Kris." Jadi saudara, Tuhan Yesus katakan kamu akan menyembah Bapa. Katakan sama saya Bapa. Bapa itu siapa? Papa. Papa. Bapa itu siapa? Papa. Bagaimana mungkin kita memanggil Papa? Saudara bisa enggak? Ini yang anak muda tiba-tiba kelihatan di mall, kumisan,
gemuk, besar, panggil dia, Pa gitu. Kaget dia, siapa kamu? Loh, saya kan anakmu, Pa. Kapan kawin sama mbokmu? Atau Anda saja jalan-jalan di mall, kemudian ada orang anak kecil gitu ya mau tarik saudara, papa. Risih enggak? Kita enggak ngerti kata Bapa sih gitu loh. Nah kita dijebak di sana oleh setan. Makanya saya kan bilang, setan itu udah masuk gereja. Dia nyamar jadi pengajar, itu antikris. Makanya hari ini banyak orang Kristen sudah tidak menyebut Bapa. Ya. Hanya Tuhan Yesus. Sepanjang kemarin ibadah pagi dan sore, saya tidak mendengar kata Bapa. Jesus only semua. Ya gimana Pak gitu? Enggak tahu saya. Kalau saya kenal Bapa, saya kenal Tuhan Yesus, saya kenal Roh Kudus. Hubungan saya bukan perintah tapi kenal, bukan emosional. Karena untuk nyebut Bapa itu enggak gampang. Saudara punya yang namanya the spirit of father masuk, belum. Kalau hati Bapa masuk saudara, engkau diubah. Engkau cinta akan rumahnya. Katakan amin. Nah hari ini ditutup sama setan. Jangan sebut Bapa. Makanya kenapa surat Maleakhi berkata Elia akan datang. Di akhir zaman Elia akan datang. Dia akan mengembalikan hati Bapa kepada anak. Dan anak kepada Bapa. Maka terjadi pemulihan. Aku tidak akan memusnahkan bumi. Saudara, pemulihan hati Bapa itu terjadi. Saya produk yang kepahitan sama papa saya. Kan saya sudah saksi. Tapi ketika saya ketemu Tuhan Yesus, saya masih diberikan the spirit of father masuk. Papa, bisa nyebut Papa. Amin. Ketika seorang bisa nyebut Bapa, boom, lepas semua. Hari itu saya mengampuni papa saya. Tidak ada rekonsiliasi, tidak ada salaman, cium, tidak ada. Saya dulu yang diubahkan, bukan papa saya. Papa saya ya memang begitulah papa saya, tapi saya yang diubahkan. Itu pemulihan hati Bapa. Nah Bapak Ibu Saudara harus ngerti ya, Maleakhi, maka ia akan membuat hati bapa berbalik kepada anaknya dan hati anak kepada bapa-bapanya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang dimaksud bukan sekedar rekonsiliasi antara papa dan anak. Bukan sekedar itu, tetapi antara kita dengan Elohim. Dan ini tidak bisa dibangun dengan agama. Agama cuman tahu Allah, tapi dia tidak tahu Papa, gak pernah. Beda sekali saudara. Maka itu kita itu ditemukan dengan Papa. Dan Tuhan Yesus berkata kamu akan menyembah Bapa. Ya bingung saudara orang, menyembah Bapa. Abba. Tuhan Yesus katakan, Abba Bapa. Ya kembali ke Yohanes 4. Kamu akan menyembah Bapa dalam apa? Roh. Roh itu kan enggak kelihatan. Hubungan itu enggak kelihatan. Tapi bisa dilihat dari hasil hubungan ini. Dari kegiatan hubungan ini. Dokter suruh cek orang jatuh cinta. Di ronsen gitu. Ada enggak hatinya gitu yang nyala-nyala gitu? Enggak ada tuh. Kenapa kok jantung saya derdek Pak? Suruh cek ayo. Gak kelihatan, hubungan itu gak nampak tapi kelihatan dari sebuah kegiatan yang dibangun. Itu hubungan. Saya dulu menyembah di gunung, di kota, di gedung. Makanya tiap hari kita berdoa, Tuhan, gereja bukan gedung, gereja bukan restoran. Saya katakan di Tuban kemarin,
Saudara dengar ya, kamu ke restoran. Kamu tidak peduli yang punya siapa restoran itu, tidak perlu kenal juga. Yang penting makan enak, cocok. Oke? Ya, sambelnya hauce. Ya. Tapi pulang jangan lupa bayar. Ya, enggak bayar ya kamu ditangkap satpam. Apakah gereja seperti itu? Anda makan enak di gereja, AC-nya bagus, khotbahnya enak, cocok Pak saya. Dan pulang Anda bayar loh, beri persembahan dong. Tapi kamu kenal gembalanya. Maka saya keras sekali saudara, ngomong di Tuban. Apakah itu gereja? Pusing saudara, pusing ini orang mikir. Tapi kenyataannya begitu saudara. Gereja besar, terkenal datang. Saya tanya, kamu datang ke gereja apa ke restoran? Kamu ke gereja cari siapa? Cari Tuhan. Ya kelihatan rohani ya. Cari Tuhan. Ngapain ke sini? Di rumah aja ketemu Tuhan kok. Kamu kenal gak sama gembalanya? Pernah telepon gak sama gembalanya? Enggak. Ngapain kamu di sini? Tapi kenyataannya saudara, kita sudah dibentuk seperti itu. Jadi hal yang salah kaprah ini namanya. Tapi bertumbuh subur. Dan hampir minta maaf. Mungkin ini sudah masuk kepada guru-guru teologi ya. Sehingga murid-murid hasil sekolah Alkitab berpikiran yang sama. Biar umat ketemu Tuhan. Saya ngomong sama teman-teman di Tuban, jemaat. Saudara, kalau saudara tahu siapa pendeta Fabianus. Pendeta Fabianus saudara dengar, dia bawa lari uangnya orang 1 miliar. Bawa istrinya orang, kira-kira boleh gak saya bicara di sini? Dan saudara mau gak? Ya enggak mau Pak. Berarti saudara tidak cari Tuhan dong. Tidak cari Tuhan saja dong. Mantu-mantu saudara, betul juga Pak. Aneh ya. Jadi kita nggak sadar ya kalau kita sudah terjebak selama ini berabad-abad. Beda KKR saudara. KKR 1 juta orang di Nigeria. Itu mereka ketemu langsung dengan firman. Tapi bukan digembalakan. Setelah KKR kemana ini? Ikan-ikannya kemana? Jala sudah diambil. Sudah dimasukkan ke jala. Masuk kandang. Makanya yang terjadi setelah KKR lebih rusak daripada sebelumnya. Bayangin. Kita kan cuma lihat euforianya. Besar. Saya dulu ikut KKR Tuan Jamah. Datang sendiri. KKR gak ngerti saya saudara. Iki nyanyi opora, saya enggak tahu coba ngomong ini Kristen, enggak datang saya. Bersyukur itu kok ada di satu tempat yang bukan gereja, itu bersyukur saya. Tapi itu memang disetting sama Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Disetting saya. Di angkatan laut itu loh. Di situ Tuhan Yesus menemui saya dengan firman-Nya. Pujian satu pun enggak tertarik saya. Saya cuma mau lihat yang namanya John Hartmut yang saya setel itu loh tadi sore. Sweet, sweet, itu saya pakai, itu kenangan saya. Bukan karena saya ketemu Tuhan, ketemu lagu. Country, aku seneng country, seneng cowboy, gitu loh. Dari dulu itu cita-cita saya mau jadi cowboy, Clint Eastwood gitu loh. Saya kalau lihat orang pakai pistol itu merinding, pengen saudara. Sampai pengen jadi polisi. Kenapa Pak pengen jadi polisi? Pengen punya pistol, itu doa. Nggak ngerti, saya tugas tanggung jawab polisi, nggak ngerti saya. Tapi kalau lihat polisi itu mesti saya lirik. Seneng gitu loh, ada pelurunya gitu ya, revolvernya itu loh. Wih seneng, mulai kecil saudara. Pengen beli pistol-pistolan, nggak dibeli-belikan, larang saudara itu. Zaman anak 6 nih. Makanya besar-besar tuh pengen punya tapi sudah gak zamannya. Masuk saya naik mimbar pakai. Sudah bisa beli saya saudara. Mau pistol
Yang asli ya bisa toh. Masa saya pakai begitu? Miring dikit gitu sama. Rompian. Makanya bintangnya saya kasih itu loh. Itu serif. Udah ngerti saudaranya. Saudara sudah ngerti sekarang. Opo Pak Webi kok bintang? Syarif. Syarif itu penegak hukum. Amin. Tapi itu bintang dari timur. Bintang Daud. Bintang, kita kan bintang ya saudara. Jadi syarif itu kenapa kok pakai model bintang? Karena bintang inilah menjadi terang gitu loh. Senang sekali saudara. Hanya koboi itu aja saya mau datang. Bener datang saudara yang namanya John Hartman. Begitu dia datang masuk, saya cuman nginceng itu orang Jawa bilang itu seperti Sakeus itu. Nginceng saudara, oh ini toh John Hartman. Ya sudah, itu aja saya pengen datang karena itu. Saya enggak tahu itu ternyata gembala. Dari depan ke belakang, dari depan ke belakang. Ngurusi sound itu loh. Mungkin, ya saya enggak ngerti tuh saudara. Enggak connect, belum melek. Kan gembala kami itu dulu putih saudara. Seperti Chinese, saya bilang engkong ini lopo sih riwa-riwi itu. Gitu saudara, engkong saya bilang engkong. Saudara tahun cek gitu loh. Enggak tahu, sampai pengajaran pun saya enggak tahu gembala itu siapa. Dulu awal loh ya. Itu pengajaran dulu itu ada di rumah. Di rumahnya salah satu teman saya, hamba Tuhan. Rumahnya dipakai. Sejak hari itu sampai saya meninggalkan gereja itu tidak pernah absen saya pengajaran. Dan itu yang ngajar gembalanya pakai kaos gitu. Iki sopo sih gembala ini sebetulnya. Saya enggak tahu. Lucu enggak? Kembali ternyata itu gembala. Dan saya tidak tertarik lagu satupun. Tapi ketika Pak John Hartman naik di atas mimbar dan dia berkata faith is doing something. Dia katakan bahwa Musa membelah laut. Ya, sebelum dia membelah, dia bilang doa Tuhan depanku tentara, belakang tentara Mesir, depan laut. Apa yang kami lakukan? Pegang. Aku kasih apa kamu? Tongkat. Lakukan. Do something. Do it. Jadi dibuka belah. Dan waktu ngomong buka, pup, Tuhan datang ke saya. Ketika Tuhan datang ke saya, disitulah saya memiliki hati Bapa. Buka saudara langsung. Hari itu kepahitan dengan papa saya, selesai. Aneh. Saya pernah mau kelahi dengan adik saya juga gak suka sama adik saya, bawa saya itu. Lost semua. Makanya saya akan bilang, kalau engkau sungguh-sungguh ketemu Tuhan, tidak ada satupun yang mengikat kamu. Pedot kabeh. Termasuk susukmu, mau susuk piro? Susuk 1000, susuk 200, ada orang kan pakai susuk. Tahu susuk itu seperti emas gitu ya dimasukkan. Ditaruh di pipi gini biar pipimu kelihatan merona. Ada yang ditaruh di bibir. Bibirmu seperti empal double 2. Seksi. Gitu. Ada yang ditaruh di sini pinggul. Orang ngelihat saudara kayak sapi jalan. Menggok-menggok gitu. Loh iya loh benar. Ada yang ditaruh di tangan. Supaya saudara seperti huluk. Gede saudara tangan. Kuat, itu susu. Ketemu Tuhan Yesus, pedot langsung. Makanya saya kan enggak mau dilayani pelepasan. Nah, awakmu lebih sakti ya timbang Tuhan Yesus. Padahal saya sudah minum semua air yang dikasih suhu. Saya minum. Bunga semua pahit-pahit. Saya telan pahit bunga kantil itu saudara. Makan kremus-kremus. Air minum. Selesai semua. Kenapa? Ada roh Bapa masuk. Hari itu saya punya relationship. Maka itu saudara, saya tuh bilang sama Tuhan Yesus waktu itu. Tuhan, saya ini kan sudah lama atau mulai kecil ya Kristen Nasrani dengan denominasi lain.
Pong aku ya sudah pelayanan. Loh tapi aku kok gak kenal kamu sih. Ya toh saudara. Tuhan Yesus tuh bisa bicara gini. Kamu belum terima aku. Oh Tuhan ampuni aku. Benar saudara. Saya gak pernah terima Tuhan. Saya dibaptis mulai kecil. Maka baptisan kecil itu baptisan iman papa mama. Tidak ada bayi ngomong saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada. Tidak ada. Kalau ada minta kopi dia pasti. Ma kopi. Bayi 8 hari dibawa dibaptis. Ngerti bayi. Dia iman orang tua. Jalan itu iman orang tua. Baru setelah itu ada satu gereja. Tidak perlu baptis lagi tapi katekisasi. Harus dikasih pengertian terima dong. Nah saya karena dulu dibaptis kecil tidak ngerti. Ketika saya mengerti, saya bilang, Tuhan, aku minta baptis. Oh beda saudara. Orang bilang, enggak perlu Pak baptis kok 2 kali. Ya biarlah manusia yang melarang. Tapi aku punya hubungan spesialis dengan Bapakku di surga. Aku minta menjadi manusia baru. Jadi saya hari itu sujud sendiri, walaupun saya tidak sujud di tekel, tapi hati saya bersujud, saya katakan Tuhan Yesus hari ini aku menerima Engkau. Boom, langsung bingung saya saudara. Kayak orang nemu lotre loh saudara ya. Tahu lotre? Menemu hadiah yang besar, saya senang ini lepas semua. Mau nyanyi enggak tahu lagu pun, satu pun enggak tahu saudara. Haleluya, cuman haleluya di mobil. Saya ngalami kelepasan. Karena hubungan dan itu saya bangun sejak 98. Saya tidak pernah putus hubungan. Tuhan ajar saya, jangan lakukan semuanya itu karena perintah, karena kamu tidak ngerti. Memang awalnya kamu tidak ngerti tapi taat, kejar pengertian. Katakan amin. Nah nanti saya tunjukkan di Matius 13. Tapi kembali tadi ayatnya, di mana saya tadi katakan, ya percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. 22. Kamu menyembah Bapa, kamu menyembah apa yang tidak kamu apa sudah kenal. Ini yang menjadi persoalan hari ini. Kenapa ada orang mu'alaf? Ya enggak kenal, coba kenal ya enggak mungkin lah. Meskipun dia doktor teologi ya, meskipun dia pendeta yang jemaatnya 1000-an, dia bisa meninggalkan Tuhan Yesus karena tidak kenal. Kalau saudara kenal Pak Jokowi, tidak mungkin saudara berpisah dengan Pak Jokowi. Kalau saudara dipisahkan dia bisa, tapi saudara tidak mungkin. Kenal. Maka itu Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan mau, visi 10 tahun ke depan saya ajarkan saudara, latih kenal sekarang. Jadi supaya saya nggak marah-marah gitu. Iki saya ndewablek aja gitu ya. Kamu enggak kenal lah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Coba belajar. Ini yang saya ajar mengalami kedewasaan penuh. Orang yang mengalami kedewasaan penuh itu tahu yang dia lakukan. Jangan pernah saudara enggak tahu apa yang kamu lakukan. Lah kenapa kamu kok datang mengajar? Nanti pas rame mas, di mas seneni terus. Saudara, saya kan dulu yang lalu ngomong saya nggak mau terima, ya, karena saya gregetan. Saya pegelnya itu gini loh, dikit-dikit izin sama saya. Tapi setelah itu saya menyesal. Artinya gini loh, menyesal bukan karena saya bertindak itu, bukan. Loh, saya itu nggak bisa kontrol saudara. Puji Tuhan, malahan enak nggak usah izin wis gak apa-apa. Harusnya kan dia harus ngerti toh, ya tetap izin toh mesti nih. Nah, tapi dablek ya apa? Jadi jangan salahkan saya kalau saya marah terus. Saudara, waktu saya cerita tentang pengembalaan saya ke anak muda, mereka berkata,
luar biasa pelayanannya Om. Tidak ada gereja seperti itu. Datang ke Janti. Datang kamu akan tahu. Jemaatku itu militan kabeh. Saya suruh nyemplung sumur, masuk. Itu saking nyerahkan nyawa. Mosok Om, loh sungguh. Loh tenanan. Tapi kamu tahu gemblengannya gimana. Karena saya jujur. Gitu loh. Kalau saya munafik, saya tidak peduli saudara. Bisa ngerti? Karena saya realita. Iki gereja apa restoran? Kalau saya buka restoran, ya udah restoran sekali. Enggak apa-apa, gampang. Saya panggil chef aja. Saya bicaranya satu kali, yang 4 chef. Selesai. Banyak chef toh, chef itu pendeta-pendeta yang pembicara. Tak tinggal sampean. Makanya ada orang itu gemuk, tapi kopong. Saya jelaskan semua di Tuban, semua terbelalak. Saya bilang ikuti gembalamu ini. Orang di luar saudara, maaf ya, anak muda hidup di luar, hidup tapi beda anak muda yang hidup di sebuah keluarga. Yang diperhatikan, yang dididik, beda. Jangan bilang asal hidup. Gimana asal hidup? Gini-gini percaya Tuhan Pak, saya bertumbuh. Bertumbuh di mana kamu? Tanahmu siapa? Di mana tanahmu? Tidak ngerti saudara. Tidak pada jalurnya Tuhan. Lah jalurnya Tuhan itu kan sudah ada sejak zaman Abraham toh Bapak Ibu Saudara. Lah tidak ngerti, makso, keminter gitu loh. Tidak ngerti keminter nyalakan gembala malahan. Loh gimana? Maka itu saya langsung WA perjalanan dari Tuban ke Malang. Itu saya perjalanan dari Tuban ke Malang. Saya langsung, Tuhan aku ini kau percaya domba yang ada di kandang. Masa domba pergi, aku enggak tahu toh Tuhan. Hatiku gelisah. Jadi kemudian saya bikin pengumuman surat cinta. Loh itu surat cinta. Walaupun ada yang left toh. Kenapa kamu left? Left iku apa sih Pak? Left iku ya ketan ijo no gulone. Oh klepon iku Pak. Iya, iku left. Left itu keluar. Loh saudara gini loh saudara. Iki kok gak ngerti sih gitu loh. Jadi saya akhirnya buat pengumuman. Pengumuman itu menyukakan saudara. Kalau Anda domba. Lu bayangin ya saudara punya kambing gitulah. Ngon-ngon kambing lah. Pasti Anda pelototi toh. Punya kambing 5 ya mesti kepelototi. Terus kemudian 2 kemana gak tahu. Anda diam aja. Dia mungkin toh. Kok kambing kok yaudah aku left aja. Tuhan. Anda masih bersama saya enggak ini? Ngerti bahasa Indonesia? Ada kambing left. Mungkin hari ini ada ya. Pinter-pinter. PT loh saudara. Ayam nih loh. Di kandang punya 100 ayam. Bayangin. Pasti toh yang peternak itu merhatikan satu-satu. Dia bikin pengumuman. Kalau keluar kasih tahu saya. Wih saudara aku tunggu saya. Aku tak tunggu saya. Ngerti aduh. Ngerti sekarang. Arah-arah ini ya. Jadi kalau Pak Febi melototi tanya. Kamu itu gimana? Loh seneng toh. Ayam kalau keluar kencing kasih tahu. Soalnya ada serigala, ada Raja Wali. Tersinggung saya. Loh, kok tak beleh loh.
Saya ini saudara ngomong sama orang-orang. Saya itu pendeta yang dititipi domba. Bukan dikasih loh. Beda. Kalau dikasih tak beleh saudara. Tak sembelih. Lah karena dititipi ya saya minta titipannya orang usaha akeh-akeh. Ngerumat banyak. Dengan sedikit itu enak mana? Sedikit toh. Sesuailah kapasitas saya Tuhan. Amin. Ya, sesuai kapasitas saya. Jadi saya senang, saya ngerti gereja itu bukan jumlah. Gitu loh. Jadi saya itu dititipi, maka saya minta sesuaikan kapasitas saya Tuhan. Supaya saya bisa memantau domba-domba ini dengan baik. Dan saya mendapat nilai di hadapan Tuhan Yesus. Hai kamu hambaku yang setia dan baik. Betul? Saya tahu loh, maka itu kan saya tulis pengumuman penting. Ya toh? Karena tanggung jawab saya kepada Tuhan Yesus. Loh, saudara kan seneng toh. Loh, saudara hilang, saya diam aja, saya dicewer loh. Tapi kalau saya dikasih domba sama Tuhan Yesus, saya minta yang banyak. Lumayan tiap minggu 10 domba tak beleh. Warak toh saudara, betul? Jadi orang-orang yang minta maaf, gembala yang serakah, minta jiwa-jiwa buat apa kamu? Kamu sembelih, kamu sedot susunya seperti di Yeremia itu loh. Hai gembala-gembala, kamu tak kasih tanggung jawab, kamu sedot susunya sampai gak duwe susu. Bayangin, sampai gembalanya susunya 5. Tapi anehnya domba kok seneng disedot susu dia. Aneh ya? Aneh toh. Di sini enggak ada persembahan. Si Ocen pernah ditarik persembahan enggak di sini? Enggak pernah toh. Loh saya tuh heran nih saudara. Minta maaf ya. Iki kok orang kok ini loh saudara. Melakukan sesuatu yang enggak ngerti gitu loh. Saya tuh diajak Pak Wibi tolong bicara di persekutuan doa bersama-sama. Karena kami mendapat tempat ya, waktu itu ada di satu tempat pemerintahan. Kita mau berdiri bagi bangsa gitu loh. Ya. Jadi kita dikasih ruang untuk berdoa, seneng enggak? Seneng. Ya seperti misalkan di itu loh, di Kayu Tangan. Jadi nanti di Kayu Tangan spotnya itu setelah jembatan yang kemarin kami bersama-sama melayani di sana itu maju dikit yang namanya teras cafe ya. Apa? Teras heritage ya. Di situ jadi maju sedikit saudara ya. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara besok sama-sama. Contohnya gini, saya diberi kesempatan untuk berdoa menyembah gitu loh. Sama di ruangan itu. Loh yang datang itu loh saya, ketuanya, sama 3 orang ibu-ibu itu pendoa juga sama-sama. Loh kan enak sudah berdoa saja ya toh, betul ya? Kan enak ya. Setelah gitu Pak Wibi menyampaikan firman. Ya wis, wong iki bolo dhewe lho. Menyampaikan firman itu untuk apa sih sakjane lho? Itu kan agamawi banget toh saudara, ngerti? Ya wis ngobrol aja lah. Ya saya pikir iki hamba Tuhan. Kita itu berdiri, nggak usah firman nih loh, nggak popo. Ngerti saudara? Tapi karena mereka lebih mengedepankan peraturan, namanya orang Pak. Kalau bersekutu mesti ada firman dan jangan lupa apa? Kolektor. Loh, ono kolektor. Loh. Aneh enggak? Iki kolektor dipakai untuk apa? Kasnya apa? Ya Tuhan, saya pikir. Bukan saya enggak mau, Saudara. Kan enggak mungkin besok itu kita nyanyi ya, nyembah. Mari gitu edarkan kolektor. Lucu enggak? Yang jualan jagung bakar, Bu. Dibalang areng sampean. Lucu enggak? Itu namanya disembelih saudara. Ya zaman dulu ya pengajaran, habis pengajaran gini, mari kita berikan persembahan. Loh, di rumah sakit doa loh. Doa orang yang datang ya bolo dewe toh.
orang 10, mari kita berikan sepersembahan. Loh. Dan dia penghiburan nih, ya ngono nemen lah. Mari kita berikan kolekte. Saya tuh gak cocok gitu loh. Makanya Pak Febi gak usah Kristen. Memang saya gak Kristen, saya pengikut Kristus kok. Gak cocok aku. Kemarin ya gitu, anak muda. Saya tuh heran gitu loh, saya ngajarkan sama Agus. Gus, kamu lihat ini, agamawi. Memang pitu loh, 7 orang bersama-sama. Saya aja kepanasan, saya bilang, sorry ya, aku gak ke depan. Kalian madep ke saya tak dibawai AC. Karena saya dari Malang, kamu biasa di tempat ini, panas-panas. Aku bisa dehidrasi. Lah si Agus duduknya sebelah sana, wis panas, kesel dia, masuk angin, game, sakit. Keroan kayak gitu. Loh saya ngobrol yang melingkar, udahlah. Yang penting tak ajari doa gitu loh. Setelah itu mari kita berikan persembahan. Loh saya mikir iki opo ae sih? Ngerti saudara? Enggak tepat gitu loh. Tuhan Yesus itu pribadi yang luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus ditegur. Kenapa hari Sabat? Muridmu kok makan? Padahal kan harusnya enggak boleh makan. Kenapa kok enggak puasa? Begitu kan. Tuhan Yesus berkata, kamu pernah dengar enggak? Daud mengambil roti di satu tempat sembahyang, di sana imam. Tidak boleh selain imam. Kenapa Daud mengambil roti? Dan untuk makan pengawalnya semua. Yang ku kehendaki belas kasihan, bukan persembahan. Lihat saudara. Itu bukan berarti kemudian kita itu kemudian cuek. Bukan. Tapi saudara harus tahu, mengerti benar penggembalaan itu apa. Makanya saya katakan tadi, ini bukan restoran. Saudara datang tempat ini, gak kenal sama gembala, itu restoran, gak apa-apa. Saya makan di salah satu gerai makanan yang terkenal, udah franchise-nya seluruh dunia, kan gak perlu saya ketemu dengan kakek yang jenggoten itu. Gak makan-makan saudara, wong iku di California. Pernah makan yang kakek jenggoten putih itu loh, kacamataan. Ada yang cari, gak mau saya makan sebelum ketemu kakek. Ada? Gak ada. Itu restoran. Loh tapi kok bodoh umat Tuhan. Diajari suruh datang ke gereja cari Tuhan. Loh, cari Tuhan. Kalau Anda belum kenal Tuhan memang wadah ini. Tapi setelah itu kenalah wakilnya Tuhan. Siapa gembalanya itu? Karena mereka tidak mengerti. Karena mereka tidak menghidupi tentang otoritas gereja. Tidak ngerti. Beda sekali saudara dengan pada zaman dahulu kala. Zaman Abraham, Ishak, Yakub. Hadirat Tuhan nyata. Dan Tuhan sudah memberikan hadiratnya di hati kita. Orang yang sudah merasakan hadirat Tuhan dalam hatinya. Dia orang-orang yang akan mendekat ke rumahnya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi 23. Saya tutup ya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian dalam roh karena ada hubungan. Itu bukan berarti ya sudah Pak saya di rumah saja. Yang penting kan dengan Tuhan, katanya dalam roh hubungan. Kalau kamu punya hubungan dengan Bapa, kamu akan tinggal dalam rancangan Bapa. Dan rancangan Bapa ada di gerejanya, ngerti ya? Bukan di pasarmu, bukan di tokomu saya bilang. Bukan di pekerjaanmu.
bagaimana melayani Tuhan di pekerjaan itu bagaimana. Pekerjaan Tuhan dan pekerjaan saudara itu beda. Katakan amin. Ya. Minggu depan nanti saya lanjutkan karena ini untuk membawa saudara mengerti. Dan kembali saudara, pengumuman saya berikan itu karena cinta saya kepada saudara. Maka itu saya katakan, tolong semua dengar dan saya minta Nia untuk mengumumkan tiap minggu diumumkan. Supaya setiap telinga mendengar. Orang-orang yang ada di WA grup gembala itu benar-benar tubuh saya. Kalau saya terangkat, tubuhnya terangkat semua. Saya enggak main-main. Nantilah kalau nunggu minggu depan jelaskan kelamaan. Mungkin dalam hari-hari ini kan Kamis ketemu lagi ya toh. Kemudian nanti minggu. Saya minta supaya saudara ngerti kebenaran ini. Jadi kalau Anda mau left, ya berarti Anda bukan di tubuh saya. Silakan Anda datang di sini insidentil, monggo, silakan. Tapi saya tidak bertanggung jawab. Saya tidak akan mencari saudara. Makanya saya akan bilang, kalau Anda tidak datang, tolong beritahu saya. Itu tadi lah. Ya. Kambing, domba, di mana? Jumpritan tadi sama kakak. Jangan jauh-jauh. Itu ada serigala. Iya. Jangan malam-malam. Ayo terus keluar terus. Gitu. Masuk kambing kok mainan terus ada sudah. Tersinggung terusan sudah. Left. Pergi. Tuh, saudara. Rubahlah. Ngerti saudara? Yang belum punya HP, HP-nya Pak Suwandi, Bu Titi, itu HP-nya enggak ada. Jadul ya. Ya kalau enggak ada, ya tolong kasih kabar lah. Ya, pakai kebatinan ya. Ya apa ini maksudnya? Kirim surat, surat pos. Dulu kan punya Angel itu. Feby itu, ya ada toh. Di Feby ada, tapi kok hilang di saya, tolong kirim. Karena saya itu mau benar dan berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Tidak apa-apa saudara, kalau saya diizinkan Tuhan hanya beberapa gelintir saja, tidak apa-apa saudara. Aku senang saudara. Sungguh senang saya. Karena ke depan nanti saudara akan menjadi percontohan gereja masa depan. Cari di seluruh dunia. Jemaat di absen datang. Kalau nemu satu, saya kasih hadiah saudara. Tidak ada. Dan itu di Tuban teman-teman bilang, Pak tidak ada. Bapak luar biasa, kami rindu. Saudara ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan 10 tahun ke depan. Ngerti, sekarang ngerti. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi itu tanggung jawab. Saya harus tahu saudara. Makanya nanti kita akan datang. Anda mau digembalakan. Dan saya tulis kalau 3 kali tidak hadir ya, tanpa menghubungi. Berarti saya anggap saudara sudah dimakan buaya. Gitu loh. Jadi almarhum. Lah almarhum kok tak taruh di WA saya medeni saudara. Dan saya remove gitu loh. Amin. Senang gak saudara? Ya, senang. Kalau saudara merasa ini tertekan, monggo silakan. Anda boleh tetap ibadah. Ya. Tapi saya tidak bertanggung jawab atas jiwa saudara. Karena saya mau menjadi gereja yang berkenan. Amin. Nah nanti di pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan rahasianya. Pasti Anda akan bersyukur kalau ada pendeta yang melakukan hal ini. Mari kita sabar bertahan, lakukan apa yang tidak gereja lakukan selama ini. Ya, karena tidak realita, fata morgana, bayangan semua. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa.
Bahwa kami terus mengerti melalui pengajaran supaya umat-Mu ini memahami benar arti sebuah gereja, penggembalaan, mengerti tentang hubungan kedewasaan, bukan hanya peraturan. Ya Bapa, biarlah apa yang hamba sampaikan malam hari ini boleh membuat setiap mata terbuka. Yang buta melihat, melek, dan mereka sadar. Seperti hamba-Mu tahun 98 sadar. Dan hamba sampai hari ini melakukan karena mengasihi Engkau, mengasihi putra-Mu. Terima kasih ya Bapa, hamba menyerahkan umat-Mu semuanya. Buka dua tangan-Mu, saat ini terimalah warisan rohani, berkat-berkat rohani, dan hikmat-hikmat rohani turun atas Bapak Ibu Saudara semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bawalah berkat kehidupan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat bersama katakan amin. God bless you all.